akan pernah mengurangi rezeki kita, bahkan akan menambah. Maka dengan keyakinan bahwasanya semua itu sudah ada takarannya, dan itu harus diyakini. Karena kalau kita tidak yakin, akan terjadi. Saya tidak akan mengurungkan kurban karena modal saya akan berkurang sekian puluh juta atau sekian juta. Kalau itu yang diyakin, itu yang terjadi. Tetapi kalau kita yakin ini perintah Allah, hanifah, totalitas, saya akan menghabiskan uang saya di jalan Allah, maka pasti Allah akan menjamin. Kalau kita yakini, itu akan terjadi. Persoalan tentang keyakinan, tidak ada hubungannya kerja dengan rezeki. Rezeki sudah ada takarannya. Kerja itu adalah bagian usaha kita untuk berikhtiar, dan itu kita niatkan sebagai ibadah. Yang kedua, Bapak Ibu, fase pemuda ini yang penting, itu kokohkan keyakinan bahwasanya segala sesuatu itu hanya Allah yang mengatur. Maka ketika fase Nabi Ibrahim itu berkeluarga, ketika fase Nabi Ibrahim itu beristri dan berdoa minta anak, ada sebuah kejadian sangat istimewa. Maka seorang pemuda yang soleh itu punya tanggung jawab utama mendidik istrinya. Saya ulangi, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tanggung jawab ibu-ibu dan perempuan itu di tangan Bapak. Kesolehan Bapak harus dikeluarkan kepada Ibu. Tentang apa? Tentang keyakinan bahwasanya kalau kita menjalankan perintah Allah, yakinlah semua kehidupan kita, istri kita, anak kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ayatnya. Saya kira semua banyak yang hafal. Mudah-mudahan ini menguatkan tentang bagaimana seorang istri itu kalau dididik oleh suami yang kuat, maka menghasilkan istri yang kuat. Di dalam surat Ibrahim ayat 37, Masya Allah, tidak tanggung-tanggung, tidak masuk nalar. Robbana ini askantu min dzurriyyati, ya Tuhan kami, ini sesungguhnya aku Ibrahim, askantu, saya meninggalkan. Siapa yang meninggalkan Nabi Ibrahim? Yaitu istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail yang masih bayi. Biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in. Al-Quran itu kalau disebutkan kalimat yang spesifik berarti itu kejadiannya luar biasa. Ditinggalkan istrinya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail yang masih bayi. Di mana? Di lembah. Ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuhan sama sekali. Indah Baitul Muharram, di sisi Baitul Muharram. Tidak di lapangan seperti yang hijau, di tengah padang pasir. Tidak di desa Brangsi yang kiri kanannya desa ditubuhi dengan bahan makanan pokok padi, ada waduk, ada air, semua tersedia. Tidak. Biwadin ghairi dzi zar'in, seorang istri baru melahirkan, punya anak bayi, ditinggal di lembah yang tandus, tidak ada tanaman satupun, dan itu terik matahari sangat panas sekali. Kalau istri tidak kuat, kalau keluarga tidak kuat, mesti protes. Bapak itu apa-apaan? Kalau bahasa Jawa yang begitu. Tapi apa yang keluar dari mulutnya Siti Hajar? Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Di dalam riwayat itu disebutkan sampai 3 kali. Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim ada yang meriwayatkan tanpa menoleh, dia hanya mengangguk. Ada riwayat lain dia iya. Setelah mendengar kata iya, maka langsung Siti Hajar itu berkata, kalau ini memang perintah Allah, maka saya yakin saya dan anak saya Ismail yang masih kecil akan dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita semua, Bapak Ibu sekalian, terutama yang bapak-bapak, punya kewajiban mencari nafkah. Kita mungkin pergi ke luar kota, kita mungkin pergi ke luar negeri. Kalau kemudian keluarga kita kuat bahwasanya kepergian kita itu karena perintah Allah sebagai tanggung jawab seorang suami dalam mencari nafkah, maka tidak ada yang namanya keluarga itu baper. Yang mungkin keluarga itu kemudian ragu, apakah benar suami saya, bagaimana kalau ada ini, bagaimana kalau ada itu. Tetapi yakin kalau suami saya pergi untuk menjalankan tugas utama sebagai pencari nafkah, maka saya yakin ini di jalan Allah, dan saya yakin Allah tidak akan menyanyiakan saya dan anak saya. Maka cerita itu berlanjut. Apakah kemudian Siti Hajar mengatakan bahwasanya karena ini perintah Allah, maka saya duduk-duduk? Tidak. Pada saat itu bayinya menangis. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Walaupun suaminya adalah Nabi dan dia yakin bahwasanya akan dijamin oleh Allah kehidupan dia dan anaknya, tetapi Siti Hajar masih berusaha. Apa yang dilakukan?
berlari ke sana kemari dari bukit Sofa Marwah sampai berapa kali? 7 kali. Yang itu kemudian diabadikan dalam kegiatan rukun haji yang disebut dengan sa'i. Itu sebenarnya bentuk tanggung jawab manusia, bahwasanya walaupun dia yakin kehidupannya akan dijamin Allah, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan usaha. Tapi yang istimewa Bapak Ibu, saya tanya, di manakah air Zam-Zam itu muncul? Apakah di bukit Sofa? Apakah di bukit Marwah? Tidak. Ternyata di kaki kecilnya Nabi Ismail. Kalau toh Siti Hajar itu kemudian tidak berusaha, sebenarnya air pun itu akan muncul di kaki kecilnya Nabi Ismail. Tetapi karena Siti Hajar memahami bahwa sebagai manusia tetap harus berusaha, dan tidak sekali, 7 kali. Tetapi Allah punya skenario bahwasanya air itu munculnya tidak di bukit Sofa atau Marwah, tetapi di kaki kecilnya Nabi Ismail. Ini menunjukkan betapa sebenarnya tidak akan pernah ada hubungannya. Pangapunten, pekerjaan kita, apakah kita sebagai pegawai, apakah kita sebagai guru, apakah kita sebagai pengusaha, apakah kita sebagai kontraktor, atau kita memiliki semua yang ada di dunia ini dengan rezeki yang kita dapatkan. Karena Allah punya caranya sendiri untuk mendatangkan rezeki itu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Terus untuk apa kita bekerja? Semata-mata sebagai kewajiban kita untuk berusaha. Tetapi rezeki jangan pernah disematkan dengan pekerjaan kita, karena tidak akan pernah sama. Kalau panjenengan hitung orang-orang tua kita zaman dulu, bapak ibu kita, nenek moyang kita, kakek nenek kita zaman dulu, mungkin anaknya lebih banyak dengan generasi sekarang, tetapi mereka nggak pernah bingung bagaimana kuliahnya, bagaimana sekolahnya, bagaimana kita berbuat. Dan kita semua sampai sekarang bisa tumbuh besar, sehat, berkeluarga, punya rumah. Kalau tidak dengan keyakinan yang kuat dan usaha yang optimal, saya kira ini tidak terwujud. Makanya yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, seolah-olah kita semua umat manusia ini sehari-hari disibukkan dengan urusan dunia. Ayo kita geser, niatkan itu karena akhirat. Jangan pernah risau, galau, gundah karena kita nggak punya uang. Karena uang itu bukan rezeki, tapi rezeki sesungguhnya itu adalah iman kita. Rezeki sesungguhnya adalah kesehatan kita. Rezeki sesungguhnya itu adalah apa yang kita makan sehari. Kalau kita yakin, kalau kita beribadah kepada Allah dan kita akan dicukupi, maka Allah akan mencukupi. Dari mana? Terserah Allah. Maka mudah-mudahan niat-niat kita bisa diluruskan, dan niat-niat kita bisa senantiasa hanya karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim, masa pemuda, kokohkan tauhidnya, kokohkan tentang keyakinannya bahwasanya segala sesuatu itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa keluarga, tanggung jawab bapak mendidik istrinya, yakinkan bahwasanya kehidupan, biaya hidup, modal hidup itu sudah ada takar rezekinya. Kita kewajiban berusaha, tapi rezeki tidak harus datang dari usaha kita. Kalau kita yakin rezeki datangnya dari manapun, maka pasti akan terjamin hidupnya istri dan anak kita, sehingga istri kita juga tidak mudah baperan, tidak mudah resah, tidak mudah galau. Mungkin secara ekonomi kita mengalami penurunan, tapi secara rezeki dia jadi bertambah. Mungkin gaji bulanan kita berkurang, tapi secara rezeki bisa bertambah. Bagaimana caranya? Dengan senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kalau sudah punya anak terus diapakan? Apakah anak kita hanya diberi makan? 4 sehat 5 sempurna, tumbuh fisiknya sehat? Apakah cukup itu? Ternyata tidak. Di dalam kisah Nabi Ibrahim sungguh sangat indah. Laki-laki tanggung jawabnya bapak, mendidik anak itu tanggung jawabnya bapak, tanggung jawab ibu itu taat dan patuh kepada suami. Yang mendidik anak bapak. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu masih bayi, ditinggal ke Palestina, tetapi Nabi Ibrahim tidak kemudian lepas tangan, dijenguk berulang kali. Di dalam Al-Quran mungkin tidak disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim itu mendidik anaknya, tetapi dari ayat Al-Quran itu menunjukkan efek dari pendidikan kepada anak itu ada ayatnya. Jadi kalau ditanya apa ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua, itu cirinya ternyata sangat sederhana sekali. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 27 itu disebutkan ayatnya.
Jadi kalau kita punya anak gitu ya, dites anak saya ini apakah sudah berbakti kepada saya, itu sederhana cara ngetesnya, dan Allah tunjukkan di dalam ayatnya. Di kisahnya Nabi Ibrahim, wa'id yarfa'u Ibrahim, pada suatu ketika Nabi Ibrahim itu datang ke Mekah, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang hancur ketika banjir bandangnya masa Nabi Nuh. Wa'id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, itu Nabi Ibrahim diperintah Allah meninggikan pondasi Ka'bah yang telah hancur karena banjir, tetapi dia tidak mengajak Ismail. Di ayat ini, wa Ismail, tiba-tiba Nabi Ismail itu tanpa diperintah mau membantu. Makanya hasil karyanya Nabi Ismail itu di Ka'bah, kalau panjangnya pernah umrah atau haji, ada yang namanya Hajar Ismail, setengah lingkaran. Itu adalah hasil karya Nabi Ismail. Jadi di dalam Al-Quran, ciri-ciri anak yang sudah berbakti kepada orang tua itu bahasa Jawanya reken terhadap apa yang dilakukan oleh bapaknya. Bapak pulang dari kerja, pulang dari sawah, pulang dari kota, bawa kendaraan kotor, sepeda kotor, mungkin rumah berantakan. Kalau anak kita otomatis, Pak, sini Pak, tak umbano sepeda sampean, Pak, tak resikane kabeh omahe sampean karek istirahat, maka insya Allah itu ciri anak yang berbakti. Tapi kalau anak-anak kita terus gak reken, di sawah tok, kita pulang dari kerja rumah kotor, anak juga biasa saja gak ngefek, maka perlu ditelisik adakah yang kurang. Bukan salahnya anak, berarti kita kurang di dalam mendampingi pendidikan anak. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya dialog antara bapak dan anak itu melebihi dari dialog antara antara anak dan ibu, karena memang pendidikan anak itu bapak yang nomor satu. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail itu menjadi potret bahwasanya cara kita untuk mendampingi anak-anak itu istimewa. Dan kalau kita berhasil kemudian menjadikan anak-anak kita itu mau menuruti kita, maka insya Allah kita akan bahagia. Makanya jangan pernah salahkan anak. Mohon maaf kalau anak itu kemudian mengalami sebuah perilaku yang bahasa kita nakal, jarang pulang ke rumah, itu adalah mencari perhatian. Kenapa? Karena selama ini mungkin perhatian kita sebagai orang tua kurang, sehingga anak harus mencari perhatian ke orang tua. Saya titip ingat Bapak Ibu, hati-hati dengan ini. Jangan sampai tumbuh kembang anak direbut oleh benda gepeng ini. Jenengan harus cemburu kalau jenengan ada di sebelahnya anak, tapi anak lebih sibuk dengan ini, tidak lebih sibuk dengan kita, tidak mau ngobrol dengan kita, tidak mau berbincang, tapi hanya sibuk dengan ini. Berarti kehidupan anak kita dengan benda gepeng ini itu lebih diutamakan daripada kepada orang tuanya. Makanya saya titip kepada adik-adik saya, sekarang ini sudah banyak yang punya benda gepeng. Kalian belum saatnya pegang ini. Nanti kalau sudah kerja butuh ini. Kenapa? Aku yakin kalau anak di bawah usia 10 tahun pegang ini, pasti yang dibuka adalah mainan. Dan orang tua harus memberi contoh. Kalau sama saja, ayo Ustaz, bapak saya, ibu saya di rumah juga sibuk dengan ini. Ya sudah, bodoh, 11-12. Makanya bapak ibu titip kalau di rumah fokuslah ke anak, wis ditinggal ini. Nah kalau anaknya sibuk dengan ini, bapaknya sibuk dengan ini, ibunya sibuk dengan ini, ya sudah, wassalam. Ini adalah alat komunikasi, tidak untuk alat yang lain. Makanya saya nitip, ayo kita jaga keluarga kita dari bahaya ini. Ini banyak manfaatnya, tapi kalau tidak dijadikan sebagai pendidikan, ini banyak bahayanya. Ibarat pisau, kalau tidak untuk hal-hal yang bermanfaat, maka itu bisa melukai keluarga kita. Yang terakhir Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua keluarga dikuatkan, karena kokohnya negara, kokohnya desa itu dari kokohnya keluarga dari kokohnya bapak, dari kokohnya ibu, kokohnya keluarga dari kokohnya anak. Untuk itu mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita dimurnikan, tauhid kita diluruskan, dan amal soleh kita diyakinkan bahwasanya tidak akan pernah rugi kalau kita mendayagunakan kesehatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala
pasti Allah akan menjamin hidup kita. Semua masalah yang ada di dunia itu kecil karena Allah Maha Besar. Semua persoalan yang ada di sekitar itu sangat kecil karena Allah Maha Besar. Makanya saya nitip awalu masuhasabu asol. Ibadah yang pertama akan dihisab kita adalah sholat. Tidak soluhat, jika sholatnya itu beres, baik soluhat sa'iru amalih, maka insya Allah baik dan beres semua amalnya. Maka saya nitip, ayo 5 waktunya di awal waktu, kalau bisa berjamaah. Ibu anaknya diajak, saya nitip sibuk-sibuknya kita jangan sampai di waktu-waktu sholat fardu kita terlewat, karena itu adalah imaduddin, tiangnya agama, dan kekokohan kita ada di ibadah sholat kita. Saya nitip, kalau sholat kita itu biasa, ibadah sunnah kita biasa, tetapi kehidupan kita itu baik-baik saja, dengan harus berhati-hati. Saya ulangi ya, sholat kita biasa, jamaah juga kadang-kadang, ibadah sunnah kita juga nggak istimewa, tetapi kehidupan kita baik-baik saja, dengan harus hati-hati. Jangan-jangan Allah sudah istidros, membiarkan kita jarno, gak sholat gak jarno, tak kayak kabel itu, seneng-seneng satu. Tetapi kalau di dalam hidup kita masih ada masalah, masih ada persoalan, yakinlah itu cara Allah supaya kita tidak jauh-jauh dari Allah, supaya kita terus berharap perlindungan Allah, pertolongan Allah, solusi dari Allah. Makanya harus kita telisik. Sakjane sholat itu biasa wae, tapi kok siku lancar, hati-hati. Jangan-jangan itu adalah cara Allah untuk melenakan kita. Mengaku ini ayo wis iso sugih, mengaku ini omahku wis apik, kendaraanku apik. Hati-hati. Kalau ternyata ibadah kita biasa-biasa saja, tapi rezeki kita mengalir dengan deras, hati-hati. Jangan-jangan itu cara Allah untuk semakin melenakan kita, semakin membiarkan kita jauh dari Allah. Maka kita harus senantiasa memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat Idul Adha kita, ibadah sholat wajib kita, puasa sunnah Arafah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqudil hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana inna zalamna anfusana faghfir lana fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wastaqbilna sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.